Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Suwana dengan NIM 2214020063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hadis, mata kuliah hadis yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Zulheldi MAG. Langsung saja. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ya jama'in. Amin. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan nikmat kesehatan. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Langsung saja saya akan membacakan hadis yang ketujuh, yaitu tentang dua nikmat yang sering disia-siakan. Langsung saja masuk kepada hadisnya yang berbunyi sebagai berikut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa Ahmad wa Darimi. Arti hadis yang ketujuh ini adalah sebagai berikut. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Berkata ya Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, dua nikmat melalaikan atau disia-siakan pada keduanya banyak dari manusia, yaitu sehat dan kesempatan. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, Ahmad, dan Ad-Darimi. Adapun penggalan dari hadis tersebut adalah sebagai berikut. Ni'matani, dua nikmat, maghbunun disia-siakan fihima keduanya, katsirun banyak, annas manusia, as-sihah kesehatan, al-faragu kesempatan. Adapun hikmah dari hadis yang ketujuh ini adalah sebagai berikut. Hadis ini menjelaskan tentang dua nikmat Allah yang kebanyakan manusia tidak menggunakannya sebaik-baiknya, bahkan menyia-nyiakannya, bahkan melupakannya atau mengabaikannya, menelantarkannya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping menyuruh untuk menjauhi sifat mengabaikan ini, tentunya juga memerintahkan untuk menggunakan sebaik-baiknya, karena dua nikmat yaitu kesehatan dan kesempatan. Dan di samping itu juga Rasulullah mencela orang yang mengabaikan kedua nikmat tersebut. Banyak di antara mereka atau manusia melalaikan dua nikmat ini dan mereka merasa itu bukan nikmat dari Allah, dan itu bahkan sudah sepantasnya diberikan Allah, padahal itu adalah nikmat terutama bagi orang yang selalu mendapatkannya. Mereka baru merasakan nikmat itu apabila sudah dicabut, dan ini biasanya disebabkan oleh karakter atau watak dari manusia itu sukanya meniru atau mencontoh. Jadi seorang kemudian mencontoh orang lain yang jika dicontohnya itu termasuk orang yang menyia-nyiakan nikmat Allah, maka dia juga akan terjatuh pada kesalahan yang sama. Hadis ini yang menyatakan tentang dua nikmat yang sering disia-siakan oleh manusia adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Hadis tersebut memiliki bunyi yaitu ni'matan maghbunun fihima katsiran minan nas as-siha wal faragh, yang artinya yaitu dua nikmat yang sering disia-siakan oleh banyak orang adalah nikmat sehat dan waktu luang. Dan berikut adalah beberapa hikmah yang dapat diambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu tentang pentingnya kesehatan. Pentingnya kesehatan yaitu kesadaran akan nikmat sehat. Banyak orang yang menyadari betapa berharganya nikmat sehat setelah mereka jatuh sakit.
Hadis ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan dengan baik, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Yang kedua yaitu menggunakan kesehatan untuk kebaikan. Selama kita masih diberi kesehatan, kita sebaiknya menggunakannya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Misalnya berolahraga, bekerja, beribadah, dan membantu sesama. Yang kedua yaitu menghargai waktu luang. Manfaatkan waktu dengan bijak. Waktu adalah sumber daya yang sangat berharga dan tidak dapat diperbarui. Banyak orang seringkali menyia-nyiakan waktu luang mereka dengan hal-hal yang tidak produktif. Hadis ini mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti belajar, beribadah, dan melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua yaitu perencanaan dan prioritas. Mengelola waktu dengan baik memerlukan perencanaan dan menetapkan prioritas. Dengan menghargai waktu, kita bisa merencanakan aktivitas yang mendukung tujuan hidup kita, baik duniawi maupun ukhrawi. Yang ketiga yaitu kesadaran dan syukur. Bersyukur atas nikmat Allah. Hadis ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat sehat dan waktu luang yang Allah berikan. Dengan bersyukur, kita tidak hanya mengakui karunia-Nya, tetapi juga termotivasi untuk menjaga dan memanfaatkan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan nikmat sebelum terlambat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa nikmat sehat dan waktu luang adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan sebelum datangnya masa tua, sakit, atau kesibukan yang lebih besar. Yang keempat yaitu ada pembelajaran dan pengembangan diri. Peningkatan diri, waktu luang dapat digunakan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan formal, membaca, menulis, atau belajar keterampilan baru. Dengan kesehatan yang baik, kita memiliki energi dan kemampuan untuk mengejar berbagai bentuk pembelajaran dan pengembangan diri. Kegiatan spiritual selain kegiatan duniawi, waktu luang juga bisa diisi dengan kegiatan spiritual seperti ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan lain-lain yang akan meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Secara keseluruhan, hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga dan memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luang dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu ada kaitan hadis yang ketujuh ini dengan pendidikan, yaitu menyatakan tentang dua nikmat yang sering disia-siakan, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Memiliki kaitan yang erat dengan pendidikan. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjelaskan kaitan tersebut. Yang pertama yaitu optimalisasi waktu belajar. Pemanfaatan waktu luang. Hadis ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang produktif, termasuk pendidikan. Siswa dan mahasiswa dapat menggunakan waktu luang mereka untuk belajar, mengerjakan tugas, membaca buku, atau mengikuti kursus tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan waktu. Pendidikan juga mencakup pembelajaran tentang manajemen waktu yang efektif. Dengan mengatur waktu belajar dan waktu istirahat secara seimbang, siswa dapat mencapai hasil yang lebih baik dan menghindari penundaan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kesehatan sebagai faktor pendukung pendidikan. Kesehatan fisik dan mental. Kesehatan yang baik dan prasyarat penting untuk proses belajar yang efektif. Ketika seseorang sehat, baik fisik maupun mental, mereka dapat lebih fokus dan berkonsentrasi dalam belajar. Pendidikan tentang pentingnya menjaga kesehatan seperti pola makan yang baik, olahraga dan tidur yang cukup harus menjadi bagian dari kurikulum. Selanjutnya itu ada pendidikan kesehatan. Memasukkan pendidikan kesehatan dalam kurikulum sekolah dapat membantu siswa memahami pentingnya menjaga kesehatan mereka. Ini termasuk pendidikan tentang kebersihan, nutrisi, dan kebiasaan hidup sehat. Yang ketiga yaitu pendidikan sepanjang hayat. Pembelajaran seumur hidup waktu luang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran sepanjang hayat. Hadis ini mengingatkan bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada masa sekolah, tetapi juga harus berlanjut sepanjang hidup. Waktu luang yang dimanfaatkan untuk membaca, mengikuti seminar atau kursus online dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu di berbagai tahap kehidupan. Selanjutnya yaitu ada pengembangan diri. Dengan memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luang, individu dapat terus mengembangkan diri mereka. Ini penting dalam pendidikan karena dunia yang terus berubah menurut pembelajaran dan adaptasi yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu ada pengembangan karakter.
nilai-nilai Islami. Hadis ini mengandung nilai-nilai Islami yang dapat diajarkan dalam pendidikan karakter. Menghargai waktu dan kesehatan adalah bagian dari etika dan moralitas yang diajarkan dalam Islam. Dan ini bisa diintegrasikan dalam pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Selanjutnya yaitu etos kerja dan disiplin. Mengajarkan siswa untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan kesehatan mereka dapat membentuk etos kerja yang baik dan disiplin. Ini sangat penting dalam pendidikan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya yang kelima yaitu ada motivasi dan inspirasi. Menginspirasi belajar. Menyadari bahwa waktu dan kesehatan adalah nikmat yang berharga dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Mengetahui bahwa waktu yang dihabiskan untuk belajar adalah investasi untuk masa depan mereka bisa menjadi dorongan kuat untuk lebih giat dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu ada kesadaran diri. Hadis ini juga mendorong kesadaran diri yang penting dalam pendidikan. Siswa yang sadar akan pentingnya memanfaatkan waktu dan menjaga kesehatan cenderung lebih proaktif dalam merencanakan dan mencapai tujuan pendidikan mereka. Dengan memahami dan mengimplementasikan hikmah dari hadis ini dalam konteks pendidikan, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih produktif, sehat, dan bermakna. Ini tidak hanya membantu dalam pencapaian akademis, tapi juga dapat juga dalam pembentukan karakter dan persiapan untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dan adapun cara menerapkan dari hadis ini, yang pertama yaitu mengintegrasikan pendidikan kesehatan. Yang pertama yaitu kurikulum sehat. Masukkan pendidikan kesehatan dalam kurikulum, mencakup aspek-aspek seperti nutrisi yang baik, pentingnya olahraga, kebersihan, dan kesejahteraan mental. Yang kedua yaitu ada aktivitas fisik, fasilitasi dan dorong kegiatan fisik seperti olahraga rutin, senam pagi, dan program kesehatan sekolah. Yang ketiganya yaitu ada pemeriksaan kesehatan. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk siswa dan berikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan. Yang kedua yaitu ada pengelolaan waktu dan keterampilan manajemen. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pelatihan manajemen waktu. Ajarkan keterampilan manajemen waktu kepada siswa melalui workshop atau pelajaran khusus. Ini bisa mencakup teknik-teknik seperti pembuatan jadwal, penetapan prioritas, dan penggunaan alat bantu manajemen waktu. Yang kedua yaitu kita harus mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Dorong siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang mereka dengan hal-hal positif dan produktif. Yang ketiga yaitu menerapkan pendidikan karakter. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah etika dan nilai-nilai Islami. Integrasikan nilai-nilai Islami seperti disiplin, tanggung jawab, dan rasa syukur dalam pendidikan karakter. Ini bisa dilakukan melalui pelajaran agama, cerita inspiratif, atau kegiatan yang mengajarkan pentingnya memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua yaitu ada program pembinaan karakter. Buat program pembinaan karakter yang fokus pada pengembangan etos kerja dan disiplin. Yang keempat yaitu ada menyediakan sumber daya untuk pembelajaran sepanjang hayat. Seperti yang pertama yaitu perpustakaan dan sumber daya belajar. Pastikan tersedia perpustakaan yang baik dan sumber daya belajar yang memadai, termasuk akses ke bahan bacaan, kursus online, dan sumber daya digital lainnya. Yang kedua yaitu ada pelatihan dan pengembangan diri. Berikan kesempatan bagi siswa untuk mengikuti pelatihan dan program pengembangan diri yang dapat membantu mereka memanfaatkan waktu luang dengan baik. Yang kelima yaitu ada penerapan dalam kegiatan harian. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu rutinitas harian sehat. Terapkan rutinitas harian yang sehat di sekolah, termasuk waktu istirahat yang cukup, waktu belajar yang efektif, dan kegiatan seimbang antara akademik dan non-akademik. Selanjutnya yaitu ada penggunaan teknologi. Gunakan teknologi dengan bijak atau meningkatkan efektivitas belajar dengan pengolahan waktu. Misalnya gunakan aplikasi manajemen waktu dan pembelajaran online untuk memaksimalkan penggunaan waktu luang. Yang keenam yaitu ada meningkatkan kesadaran dan motivasi. Yang pertama yaitu ada sosialisasi dan penyuluhan. Lakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan dan memanfaatkan waktu luang dengan baik melalui seminar, ceramah, dan kampanye. Yang kedua yaitu ada role model dan inspirasi. Hadirkan tokoh inspiratif atau alumni yang berhasil untuk berbagi pengalaman
tentang bagaimana mereka memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luang untuk mencapai kesuksesan. Yang ketujuh yaitu ada monitoring dan evaluasi. Penilaian kesehatan dan produktivitas, lakukan penilaian rutin tentang kesehatan siswa dan bagaimana mereka memanfaatkan waktu luang mereka. Gunakan hasil penilaian ini untuk memberikan feedback dan bimbingan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada konseling dan dukungan. Sediakan layanan konseling untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mengelola kesehatan dan waktu mereka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang dan lebih, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.